Tidak ada yang menyatakan bahwa Indonesia akan resesi. Pertumbuhan masih positif sampai dengan Agustus 2022 ini. Pendapatan kinerja negara masih surplus 0,58%. Apa kabarnya sore hari ini? Sore hari ini kabar baik, hujan udah habis turun, kita mulai ngobrol-ngobrol mengenai apa nih? Mengenai apa sekarang? Mengenai tentang apa? Resesi. Waduh, resesi. Lagi marak resesi, jadi secepatnya harus dibicarakan. Harus dibahas. Oke, jangan sampai nanti kita membuat isu-isu negatif sehingga hoax, sehingga orang terpengaruh. Kayak dulu kan COVID, orang semua beritain COVID, hoax di mana-mana. Akhirnya orang terpengaruh, orang takut. Sakit beneran. Nah sekarang makanya untuk hal resesi jangan sampai ada berita hoax. Ada jangan hanya asal-asalan bahwa asal bunyi, jangan wah resesi ini akan itu buat kita segala macam. Nah sebaiknya kita harus punya akal sehat bahwa resesi ini akan terjadi apa tidak, ya kita analisa gitu loh. Oke. Kenapa bisa Indonesia dikatakan akan resesi? Dari segi mana sih bisa dikatakan akan resesi padahal perekonomian kita kan tidak negatif? Rasanya tidak ada yang menyatakan bahwa Indonesia akan resesi, tetapi dari pemerintah juga mengatakan kita harus waspada, jangan terpengaruh dari perekonomian dunia yang selama ini sudah mulai dilanda resesi. Nah untuk itu janganlah terpengaruh bahwa kita harus yakinlah bahwa resesi di Indonesia tidak akan terjadi. Tanda-tandanya banyak sekali. Kenapa saya bilang begitu? Jangan sampai nanti di dunia luar ikut resesi, kita ikut resesi. Karena Indonesia udah pengalaman menangani resesi tahun 1998, tahun 2008, dan malah saat COVID pun kita tidak resesi. Contoh, saat tahun 2020 inflasi kita masih rendah 1,68%, 2021 juga masih rendah 1,87%. Nah, kemudian tahun 2022 ini juga rasanya tidak akan terjadi gejolak yang macam-macam karena tanda-tanda daripada resesi ini sudah ada di dalam perekonomian Indonesia. Tanda-tanda tidak akan terjadi resesi sudah ada di dalam perekonomian bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Contohnya ini ya, tanda-tandanya kenapa saya bilang tidak akan terjadi resesi? Kenapa? Ya, contohnya sekarang kan akan berakhir tahun 2022. Nah, kita akan tinjau dari 2021. Nah, tanda-tandanya sepanjang 2021 itu investasi tumbuh sebenarnya 3,8%. Nah, itu kan tanda-tandanya tidak akan terjadi resesi. Dan kenapa bisa tumbuh 38%? Sedangkan 2021 masih suasana COVID, pariwisata belum pulih, kemudian perekonomian juga belum pulih sekali dan yang PHK juga belum mulai kerja. Tanda-tandanya bahwa Pulau Jawa dengan basis industrinya saat itu sudah positif. Tahun 2021 ini sudah positif 3,66%. Kemudian yang sangat menunjang adalah pertambangan di wilayah Maluku dan Irian dan Papua. Nah, itu sangat menunjang karena apa? Harga
tambang naik, kemudian dan malah sangat tinggi pertumbuhannya untuk pertambangan di mana tuh, di Maluku sama di Papua. Sampai pertumbuhannya sampai kalau nggak salah 10,09%. Begitu tingginya Pak. Nah, tetapi yang masih mengkhawatirkan adalah sesungguhnya pertumbuhan di bidang pariwisata itu sangat rendah, tapi belum negatif. Pertumbuhannya masih positif, 0,07%. Bayangkan saja, 2021 masih suasana COVID, orang luar negeri juga belum datang ke Indonesia, tetapi pada saat 2021 yang mengisi perekonomian kita di bidang pariwisata adalah orang-orang lokal yang menghidupkan pariwisata kita tahun 2021. Sehingga pariwisata tidak negatif, kemudian pusat oleh-oleh juga mulai bangkit. Nah, untuk itu jadi itu ciri-ciri bahwa kita tidak akan resesi untuk di masa yang ke depan. Ciri-cirinya tahun 2021 pertumbuhan masih positif di triwulan keempat 2021. Jadi pertumbuhannya masih 5%. 5,02% kalau nggak salah. Nah, masih positif 2021. Nah, untuk itu janganlah berkecil hati. Lihatlah ke depan, bekerja keras, inovatif, dan harus membangun kepercayaan kita kepada masyarakat luar bahwa Indonesia tidak akan resesi, kemudian kita tetap bisa berdiri di dalam roda perekonomian kita sendiri. Nah, itulah rasanya itu ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya bahwa kita tidak akan resesi. Tapi kalau misalnya tanggal 2021 itu udah negatif, hotel sudah bangkrut semua. Nah, pada waktu bayangkan aja tahun 2021 sebagian kecil saja hotel masih buka. Masih buka. Ya, boleh dikatakan masih rusak keadaannya. Tetapi bisa dibangkitkan dengan wisatawan lokal saat itu. Sehingga masih tidak negatif. Masih aman gitu loh. Masih aman, walaupun kecil sekali masih tidak negatif. Sehingga apalagi tahun 2022. Ya kan? Nah, yakinlah pertumbuhan akan naik. Walaupun inflasinya akan lebih tinggi daripada tahun 2021 gitu loh. Tapi nih ya Mr. PC, tapi kalau seandainya benar terjadi resesi, apa yang harus kita lakukan? Kita melihat gini ya, di Amerika udah resesi, di Eropa udah resesi, tapi mereka tetap berjalan, ekonomi berjalan, politiknya juga berjalan, pemilihan pemilihan presiden setiap wilayah juga berjalan. Tetapi kita harus yakinlah, jangan ada resesi. Tapi kalau ada resesi, manfaatkan resesi ini. Biasanya kalau resesi itu kalau dolarnya sangat melonjak tinggi, rupiah kita turun, nah itu bisa potensi sangat tinggi resesi. Tetapi walaupun terjadi resesi, jadikanlah peluang itu menjadi keuntungan untuk kita. Karena apa? Tahun 98, resesi dolar itu naik, saya sebagai pengusaha mencari peluang, mencari terobosan sehingga kita tidak mati. Waktu itu dolar sangat tinggi, justru saya menjual kapling-kapling matang dengan US dollar, ya kan, dengan US dollar atau dengan rupiah. Nah, dolar begitu tinggi, mereka menukarkan dolarnya untuk membeli kapling-kapling matang di Bali dengan rupiah. Mereka berbondong-bondong membeli. Orang-orang waktu itu susah sekali, malah saya beli segala macam pada saat itu. Nah itu loh, jadi jadikanlah peluang untuk keuntungan
bisnis kita. Jangan takut, tapi saya yakinlah itu kalau ya kan tapi misalkan saya yakin kalau terjadi. tidak akan terjadi resesi. Karena apa? Tahun 2022 ini, ya inflasi di Indonesia masih kecil, masih di bawah 5%. Jadi kalau nggak salah 4,94%, Ya, masih aman. itu masih aman. Nah, tetapi bagaimana caranya kita membuat inflasi itu tidak tinggi? Diharapkan Menteri Perdagangan yang dibawa oleh para presiden harus tidak ke pasar-pasar, jangan suka-sukanya membuat ras. Jadi orang baru ada gejolak dikit naikkan harga. Nah, itu makanya yang paling penting dari pemerintah mengadakan suatu pengawasan yang terorganisir sehingga tidak sembarang orang menaikkan harga di Indonesia. Itulah. Jadi kalau ngomong-ngomong mengenai resesi, kayak di Amerika sudah resesi. Karena apa? Inflasinya cukup tinggi di Amerika itu. Inflasi di Amerika kita kan 4,94%. Di Amerika saat ini 8,5%. Wow, tinggi. Eropa malah lebih tinggi lagi, 9,13%. Nah kemudian di Inggris gawat juga, 9,9%. Nah tetapi yang bisa yang sangat hebat adalah negara Jepang dan Cina. Berapa di Jepang? Mereka inflasinya di bawah kita. Jepang 3%. Kemudian Cina malah 2,5%. Nah itu mereka sangat hebat. Makanya kita minta kepada para pengusaha di Indonesia, janganlah menggembosi pemerintah dengan membuat hoak ataupun berita-berita yang negatif mengenai resesi ini sehingga orang pada takut. Nah, sedangkan kita nggak ada apa-apa. Nah, itulah saya yakin bahwa kita tidak akan terjadi resesi. Kita harus bekerja keras. Kemudian kita harus inovatif, membantu UMK seluruh Indonesia sehingga mereka berjalan. Karena ekonomi kita itu kalau tidak ada UMKM, kita udah bangkrut. Karena apa? Pengusaha besar itu hanya segelintir, mungkin cuma 10% yang menghidupi perekonomian Indonesia adalah para UMKM itu loh. Jadi saya setuju dengan ekonomi kreatif yang dicanangkan oleh Menteri Pariwisata. Sangat setuju, beliau yang betul-betul bisa menambah lapangan kerja melalui pariwisata, melalui mungkin pembuatan hotel-hotel yang di seluruh Indonesia yang terjangkau oleh masyarakat, sehingga masyarakat dan lapangan pekerja di bidang perhotelan dan bidang kreatif ini akan lebih banyak lagi. Baik lagi gitu ya ke depannya. Jadi jangan takut, jangan mendengar berita-berita hoax yang di luaran sana yang beredar ya Mr. Puisi ya. Jadi harus pintar-pintar memilah lah intinya ya. Oke, dari tim apakah ada yang mau bertanya tentang resesi? Satu pertanyaan deh dari kita nih Mr. Puisi. Nah, ini kan udah banyak banget berita-berita tersebar di luar sana kalau Indonesia bakal ada resesi kayak gitu di media-media sosial lah, berita-berita yang mungkin itu masih bisa kita sebut hoax nih sekarang. Nah, apakah menurut Mr. Puisi nih pemerintah ada tindakan nggak dengan adanya berita-berita hoax tersebut yang sudah bersebar banyak, sedangkan kan itu belum tentu terjadi di Indonesia? Kenapa pemerintah tidak ada tindakan tegas kepada orang-orang yang melakukan penyebaran berita hoax tersebut? Tapi kan pemerintah sudah menginformasikan secara betul ya melalui sosial media. Dikatakan oleh pemerintah bahwa sampai Agustus tahun 2022 ini pendapatan negara kita surplus. Biar mereka bikin hoax, tapi kenyataannya sampai dengan Agustus 2022 ini pendapatan negara masih surplus 0,58%. Nah itu loh, jadi cukup tinggi.
apa namanya surplusnya cukup tinggi. Jadi apa namanya pendapatan negara sampai Agustus itu sampai 1,764 triliun. Iya, berarti artinya pemerintah itu udah menyampaikan ya Mr. Puisi ya, tapi masih ada mungkin orang-orang jahil yang masih suka menyebarkan tentang resesi-resesi. Iya, karena begini ya, orang-orang banyak sekarang banyak orang yang menjelek-jelekan pemerintah, membuat berita-berita bohong dan ingin menjatuhkan pemerintah juga. Nah, contohnya ya, kalau pemerintah Indonesia dulu mengikuti anjuran orang-orang yang ingin menjatuhkan bangsa Indonesia, yang ingin menjatuhkan presiden, mereka ingin bahwa lockdown 100%. Ya, benar. Kalau tidak lockdown, mau demo segala macam. Lockdown 100%. Kalau pemerintah tidak jeli, dan apabila pemerintah waktu itu mengikuti saran orang-orang yang mau menjatuhkan pemerintah ini, perekonomian kita sudah anjlok mulai tahun 2020. Udah negatif, 2020 negatif. Tersebut di PHK. Nah, pemerintah waktu itu sangat pintar. Dia melakukan PPKM namanya. Melakukan PPKM, sebagian ke kantor, sebagian enggak, ke bulan. Nah, sangat canggih, sangat luar biasa. Habis itu pemerintah dengan mendatangkan vaksin begitu cepat, lebih cepat dari negara-negara lain. Dulu pernah WHO menegur kita bahwa COVID di Indonesia paling besar setelah Amerika. Ternyata policy dan pelaksanaan untuk menanggulangi COVID di Indonesia sangat luar biasa canggih. Coba ingat gak? Singapura, negara maju, negara kecil, mereka lockdown 100%, perekonomiannya negatif. Ayo, sekarang makanya saya salut dengan pemerintah Indonesia ini bisa menanggulangi COVID dengan sistem yang buka tutup. Nah, sehingga apa? Hasilnya sampai Agustus ini kita masih surplus sebesar 107,45 triliun, 0,58%. Surplus. Sedangkan pendapatan negara tahun 2021 seperti apa yang saya baca melalui internet yang diumumkan pemerintah, itu pendapatan negara 2021 defisit 283 triliun. Jadi pendapatan 2021 177,8. Jadi apalagi tahun 2021 tersebut sudah ada tanda-tanda perekonomian membaik. Nah, sehingga kita tidak akan terjadi resesi. Oke, jadi masih aman ya. Jadi untuk masyarakat di luar sana jangan mudah percaya sama berita-berita hoax yang beredar di luaran sana. Jadi cari tahu dulu kejelasannya baru bisa ditangkap ya Mr. Puisi ya. Ya, jangan takut. Indonesia masih kuat. Indonesia aman. Ekspornya makin kencang. Kinerja Indonesia masih cukup kuat. Ya. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi sampai Agustus tahun ini sangat luar biasa. 5,4%. 5,4%. Bayangkan aja, masih suasana COVID loh. Ya, apalagi tahun depan, pariwisata yang tadinya pertumbuhannya masih 0,0 sekian persen akan tumbuh menjadi sekian persen, maka perekonomiannya jauh lebih baik harusnya daripada tahun 2022. Ya. 2023 seharusnya jauh lebih baik dari tahun 2022. Nah, apalagi kita punya Menteri Investasi, itu juga mantan Ketua BPP HIPMI, Bro Bahlil, itu sangat jenius, dan dia target investasi yang dicanangkan oleh pemerintah dapat mencapai target sehingga Indonesia yakin 2023 akan lebih maju lagi. Oke, jadi aman ya. Oke, itu sedikit masukan dari Mr. Puisi mengenai tentang resesi. Jadi terima kasih masukannya dan informasinya Mr. Puisi ya. Jadi podcast kali ini tentang resesi sampai sini dulu. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Bye.